Ya, baik. Ya, insya Allah setelah ini kita ada sesi tanya jawab Q&A ya, masya Allah. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya, ya bisa untuk bertanya mencantumkan di kolom komentar atau bagaimana? Iya ada. Oh, udah di kolom komentar ya. Sama Ustadz Malik. Ya, Ustadz Malik, insya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya. Tambah lagi. lagi. Selamat datang. Iya. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk mencantumkan pertanyaannya di Tulis kolom komentar aja, Ustadz. Iya. Oh iya. Di kolom komentar, silakan. Ya mungkin tadi ada yang bertanya ya, apakah di Siti Maghfirah boleh bawa HP? Oh, nah, Ada yang nanya skripsi enggak? Jadi bagaimana Ustaz Adli? Apakah di Siti sebelum ke Ustadz Malik boleh bawa HP apa enggak? Iya, dari tahun awal dari anak masuk juga itu HP itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang dari jauh nggak apa-apa bawa HP, tapi nanti dikumpulkan ke bagian pengasuhan dan bisa diambil ketika sebelum perpulangan. Mungkin tahun-tahun sekarang juga masih kan? Masih sama gitu. Ya itu untuk salah satu bentuk usaha dari lembaga ini, dari Stipi Maghfirah, supaya kita bisa fokus belajar, lebih bisa fokus menghafal Quran dan mempersiapkan diri menjadi guru pejuang tadi. Ya, masya Allah. Jazakallahu khairan. Tadi juga ada yang bertanya tentang daily activity yang ada di kampus kita saat. Kira-kira bagaimana daily activity-nya dari bangun tidur sampai tidur lagi mungkin ya Ustaz Malik? Bagaimana Ustaz? Untuk daily activity-nya apa mau jawab? Antum aja. Oke, baik. Untuk kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun mahasiswa TV bangun insya Allah di jam 3 teman-teman. Karena nggak ada pejuang bangun jam 7. Jam 3 pagi bangun langsung ngambil wudhu, siap-siap tahajud. Kita terinspirasi dari Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Mereka beliau menyiapkan pasukan yang sama sekali tidak bolong salat tahajudnya sehingga bisa membuka Konstantinopel. Dengan ini Stipi Maghfirah juga sama, menyiapkan pasukan mahasiswa pejuang yang seorang guru yang tidak pernah bolong tahajudnya. Bismillah, yang memang kadang ada yang sakit dan sebagainya, itu adalah uzur, tapi tetap kita usahakan untuk mahasiswa selalu bangun jam 3 pagi dan sholat tahajud. Selanjutnya sholat subuh, lanjut halaqah, habis halaqah masuk ke kelas, makan dulu ya. Makan bersih dulu, makan, masuk kelas dari jam 7:30. Ya kan? Jam 8 dulu. Iya, apel dulu 7:30. 8 sampai jam 1:30. 1:30. Lanjut istirahat, tidur wajib. Nanti malamnya harus bangun jam 3. Diganti kurang tidurnya itu di siang hari. Habis itu sholat asar, halaqah, habis itu baru makan malam. Di asar itu ada olahraga juga, Ustaz. Ada olahraga dan juga ada muhadharah bersama dengan para masyayikh. Makannya juga kan di ini ya setelah asar kan ya, makan malamnya sore kan? Jam 5. Malamnya sore jam 5. Habis itu baru lanjut persiapan ke masjid untuk maghrib, halaqah sampai isya, sholat isya, belajar malam, habis itu baru istirahat. Tidur jam berapa? Tidurnya jam 10. Jam 10 sudah wajib. Lampu dimatikan semuanya. Itu kegiatannya kurang lebih teman-teman. Insya Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bermanfaat. Amin. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan tidak ada waktu untuk yang mengerjakan yang tidak bermanfaat. Insya Allah. Oke, kita mulai nih ya. Kita sortir pertanyaannya dari atas. Yang paling atas. Cek. Belum masuk? Udah. Cek. Oh pelan nih. Oh nggak masuk ya? Cek. Udah. Cek. Ini udah masuk. Iya sih udah masuk. Hah? Cek. Nggak masuk. Di sini nyala. Udah nyala. Cek. Sebentar teman-teman. Cek. Jelas suaranya di sana suaranya masuk. Oh gitu. Apa gantian aja ya?
Enggak pakai ini aja, enggak punya antum. Cabut. Kita gantian aja ya pakai ini. Oh gitu aja. Oke, pegangan. Cek. Oke. Bismillah. Kita jawab dari yang paling atas. Yang sudah mendaftar berapa tadi Ustadz? Kurang lebih ada 400 yang sudah mendaftar. Kak mau tanya, di STIPI ada skripsi enggak? Ya Kak, Ustadz Fadli ada skripsi enggak di STIPI? Ya, untuk teman-teman di skripsi Di STIPI ada skripsi. di STIPI ada skripsi gitu. Jadi dulu memang dari awal tahun pertama itu memang sudah langsung diadakan skripsi dan lanjut ke sekarang lagi proses untuk wisuda yang kedua ya, wisuda yang kedua dan akan seterusnya ada seperti itu insyaallah. Tapi alhamdulillah di sini teman-teman semua selain dibersamai oleh para masyaikh, kita juga dibersamai oleh para dosen-dosen yang memang punya kapasitas dan kapabilitas di penelitian seperti itu. Mereka yang menjadi dosen pembimbing kita ada beberapa dosen dari luar juga yang memang mengajar ilmu manajemen pendidikan Islam dan juga membimbing skripsi para mahasiswa. Gitu. Jadi jangan takut dibersamai insya Allah dengan para dosen yang sudah memiliki kualitas yang luar biasa. Nggak bakal dilepas. Jadi insya Allah di STIPI ada skripsi. Jadi tetap sebagaimana kampus yang di luar. Jadi untuk syarat kelulusannya adalah tugas akhir skripsi. Terus ada yang nanya, Afwan Ustadz tanggal tesnya kapan? Insya Allah tes akan kita adakan di awal Maret. Nanti kita akan umumkan di grup pastinya tanggal berapa. Jadi di bulan puasa insya Allah kita akan tes. Setelah itu akan kita buka gelombang kedua. Namun perhitungannya jika di gelombang pertama kuotanya sudah cukup, kita tidak akan buka gelombang kedua. Tapi kalau misalnya nanti ketika dites ternyata jumlah yang lulus masih kurang dari kuota yang kita butuhkan, maka akan kita buka gelombang kedua. Maka dari itu teman-teman segera mendaftar, jangan sampai nunggu gelombang kedua. Karena gelombang kedua ini masih mutasyabihat. Bisa iya, bisa enggak. Waiting list. Iya, waiting list. Oke ya. Terus selanjutnya Afan mau nanya, Ustadz untuk studionya campur ikhwan atau akhwat? Untuk studio tergantung kegiatannya. Kalau kegiatan akhwat ya kita semuanya operatornya dari ikhwan. Kalau kegiatannya akhwat ya akhwat, kalau ikhwan ya ikhwan. Namun mungkin pertanyaannya campur nggak STIPI ikhwan sama akhwat? Jadi pisah, KBM pisah, asrama pisah, semua kegiatan terpisah antara ikhwan dan akhwat. Jarak kampusnya sekitar 1 kilo antara ikhwan dan akhwat. Jadi beda kawasan. Bahkan insya Allah teman-teman nanti kita akan ada perluasan Kampung Maghfirah. Rencana kita akan beli bukit yang ada di samping Kampung Maghfirah. Jadi bukit yang akan kita beli untuk kawasan akhwat. Jadi semua STIPI akhwat sama MTS MA Milbos akan ada di bukit yang satunya lagi dan yang ikhwan di bukit satunya lagi. Itu rencana ke depannya untuk perluasan. Jadi insya Allah terpisah. Insya Allah tidak akan ada ikhtilat antara ikhwan dan akhwat. Insya Allah. Lanjut. Untuk pengabdiannya di STIPI Maghfirah berapa tahun ya setelah pendidikan? Syukran. Jadi nggak ada pengabdian. Kalau pengabdian kan bekerja ya udah gitu kan, apa adanya gitu kan. Namanya juga ngabdi, nggak ngarep apa-apa. Tapi di sini yang tepat adalah kontrak kerja. Karena apa yang dikerjakan itu sifatnya kontrak dan akan ada benefit yang didapat setiap bulannya. Tadi yang sudah kita jelaskan. Ada gaji, ada hal-hal lainnya yang akan didapatkan. Nah, kontrak kerjanya itu 5 tahun. 5 tahun untuk kontrak kerja. Dan ada sebelum kontrak kerja itu pelatihan mengajar dulu. Pelatihan mengajarnya 2 tahun. Jadi di STIPI belajar 3 tahun. Setelah itu latihan mengajar di Milbos 2 tahun. Sambil menyusun skripsi. Habis itu wisuda dan lanjut kontrak kerja 5 tahun. Jadi total semuanya 10 tahun. Ya mungkin ada yang bertanya ya, selama masa kontrak kerja itu boleh lanjut S2 atau boleh menikah enggak kira-kira? Oh iya, ini banyak juga nih yang nanya tadi. Pertanyaan iya. yang sering ditanyakan gitu, Sat. Pertanyaan Kak Ferin.
Jadi boleh menikah ketika sudah kontrak kerja. Jadi kapan boleh menikah di STIPI? Tadi ada yang nanya juga. Setelah lulus dari STIPI. Jadi setelah wisuda, besoknya sudah ada calonnya, boleh langsung menikah. Dengan syarat sudah wisuda dari STIPI. Itu kapan boleh nikah di STIPI, ya itu jawabannya setelah wisuda. Terus kalau S2 boleh S2 ketika masa kontrak di STIPI. Ketika masa kontrak di Milbos, di MTS Milbos. Dan wisudanya S2-nya itu ada yang memang mereka nabung dari uang yang didapat bulanan, habis itu mereka ngambil mandiri, itu ada. Ada juga yang dibiayai oleh yayasan dengan beberapa kontrak tambahan, itu juga ada. Jadi nanti tergantung bagaimana teman-teman bisa memposisikan diri gitu ya. Karena insya Allah uang gaji bulanannya itu cukup banget untuk ngambil S2 dengan syarat dan ketentuan juga yang berlaku. Jadi nggak ujuk-ujuk tanpa izin ngambil S2 nggak bisa, harus izin juga ke manajemen, nanti dari manajemen akan merekomendasikan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya STIPI liburannya berapa tahun sekali? Berapa kali setahun? Berapa kali setahun? Iya. Kak Ferry mau menjawab? Ustadz Ferry, Akhi Ferry. Ya. Antum ada ya? Begitu ada. Jadi teman-teman, untuk di masa pembelajarannya, ketika masa pembelajaran, jadi setiap pekannya kita ada jeda liburannya. Satu pekannya itu di hari Jumat satu kali, dan ini tidak untuk pulang, tapi tetap di lingkungan kawasan sekolah tinggi ilmu pendidikan Islam. Jadi untuk libur pembelajarannya di hari Jumat, adapun untuk liburan kepulangan itu 3 kali dalam setahun. Pertama ketika semester 1, ketika Idul Fitri, dan semester 2. Dan itu fleksibel waktunya. Jadi menyesuaikan dengan kurikulum atau kalender pendidikan yang ada di STIPI Maghfirahnya. Seperti itu. Tapi ada tambahan, Ustaz. Jadi di tahun pertama itu 1 tahun full. Nah ini kan usaha kita untuk belajar bahasa Arab ya. Oh iya, Makanya betul. 1 tahun full itu nggak ada Nggak ada kepulangan, pulang. nggak ada kepulangan aja. Tapi liburan tetap ada. Nah, tapi masih di lingkungan STIPI Maghfirah untuk menjaga kualitas bahasa Arab kita. Biar nggak kebawa bahasa daerah lagi. Iya ya. betul. Ya, tapi itu untuk Benar. mahasiswa. Iya, mahasiswa. Tahun pertama. Jadi tahun pertama nggak ada libur Untuk yang mahasiswa. untuk yang mahasiswa. Karena harus 1 tahun full dengar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, dan mimpi harus berbahasa Arab. Iya. Benar? Ya benar tuh, ada banyak temen gitu. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kak, persiapan bahasanya itu berapa lama? Persiapan bahasa 1 tahun ya? 1 tahun. 2 semester. Afwan izin bertanya, jika ingin menghubungi orang tua, itu bisa kepada siapa? Insya Allah kita siapkan alat komunikasi HP setiap minggu untuk setiap pekan, setiap hari Jumat untuk para mahasiswa menghubungi orang tuanya. Jadi jangan takut anaknya nggak bisa dihubungi Bapak Ibu, karena insya Allah tetap harus ada support dari orang tua setiap minggunya agar anak-anak tetap semangat untuk belajar di STIPI. Jadi nggak akan kita potong komunikasinya dan juga silaturahimnya. Malah itu yang harus kita terus suruh mahasiswa hubungi, minta doa ke orang tua. Nah, mungkin ada yang bertanya saat bagaimana kalau misalnya di hari KBN gitu ada orang tua yang ingin menghubungi pihak kampus. Jadi insya Allah juga adakan HP yang standby untuk wali santri gitu. Masya Allah, Ya, benar. komunikasi. Jadi kalau ada yang mendadak penting tetap bisa Bisa disampaikan. disampaikan. Masya Allah. Jadi nggak perlu lagu Bapak Ibu sekalian. Kalau penjengukan bisa nggak dijenguk nih, Akhi Ferry? Oh ya, bisa asal tidak mengganggu kegiatan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Kapan bisa dijenguknya? Ketika hari libur, hari Jumat. Dan itu juga syaratnya tidak mengganggu kegiatan para mahasiswanya. Jadi ketika para mahasiswanya sedang kosong, itu diperbolehkan dijenguk. Dan itu ada di hari Jumat, insya Allah. Baik, selanjutnya untuk dari yang luar kota
disediakan penginapan nggak? Nih Akhi Sahrul, bagaimana nih orang tua yang dari luar kota? Orang tua yang yang mau jenguk dari luar iya. kota. Penginapan. Gimana, Ustaz? Baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dari luar kota, memang kita di sini ada penginapan untuk para tamu. Tapi memang penginapan yang tersedia sementara ini adalah penginapan yang masih berbayar. Karena memang kita belum sediakan kayak mes singgah buat para wali atau para tamu yang datang ke sini. Kita ada penginapan tapi memang berbayar. Per malamnya ada yang harganya sekitar 500.000 dan itu untuk satu kamar. Tapi untuk penginapan yang tidak berbayarnya belum tersedia untuk sementara ini. Sebelumnya ada tapi semua kamarnya sudah terpakai buat guru-guru yang sudah berkeluarga. Karena sekarang lagi proses pembangunan rumah, ketika rumahnya belum jadi mereka tinggal di kamar-kamar tersebut yang sudah berkeluarga. Dan nanti kalau mungkin rumahnya sudah dibangun dan sudah selesai pembangunannya, mungkin akan ada lagi space kosong buat para wali santri, para wali mahasiswa yang ingin datang dan menginap di sini. Itu mungkin jawabannya. Apakah ini program Dewan Dakwah? Bukan, ini bukan program Dewan Dakwah. Ini program dari Yayasan Maghfirah Bina Umat. Apakah peran Ustadz Dr. Adian Husaini di STIPI? Ustadz Dr. Adian Husaini, beliau sebagai tamu undangan kita. Kadang kita undang beliau untuk sering ya kita undang, tapi beliau nggak masuk ke dalam struktural. Jadi beliau Ustadz Adian Husaini, beliau sebagai partner kita untuk mendidik para mahasiswa, tapi beliau mencetak guru karena satu misi dan visi dengan Ustadz Adian. Kolaborasi. Beliau sering sekali datang ke sini memberikan semangat kepada para mahasiswa dan memberikan wejangan kepada kita, tapi beliau Ustadz Adian memang tidak masuk ke dalam struktur di STIPI Maghfirah, tapi insya Allah visi misinya sama. Iya. Mungkin menambahkan sedikit untuk pertanyaan tentang Ustadz Adian. Jadi memang beliau itu kemarin pas wisuda pertama STIPI itu beliau yang mengisi orasi ilmiahnya gitu. Setelah itu ada diskusi antara Ustadz Ahmad Hatta sebagai pimpinan Kampung Maghfirah secara umum dengan beliau yang pada akhirnya di beberapa kegiatan kami mengirimkan guru-guru untuk belajar. Kayak contohnya salah satunya adalah training beliau yaitu training singkat guru beradab pada saat itu. Kami mengirimkan 5 guru untuk belajar ke At-Taqwa, pesantren At-Taqwa. Kemudian setelah itu ada juga pelajaran kepenulisan dari dosen-dosen STIPI karena memang visi misi beliau dan juga ilmu-ilmu yang beliau ampu itu memang sangat bermanfaat juga untuk kami. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi insya Allah Ustadz Adian Husaini akan terus membersamai kita di sini. Insya Allah. Beliau ilmunya subhanallah. Baik, selanjutnya jurusan IPA tidak dibuka ya tahun ini. Baik teman-teman, kita dari manajemen ingin mengklarifikasi kenapa tahun lalu ada IPA, jurusan IPA, matematika dan juga ada jurusan yang lainnya itu yang kita tulis di website. Dan di tahun ini tidak ada. Kenapa? Karena memang tahun lalu kita sudah dapat rekomendasi dari Kemenak untuk membuka prodi baru. Karena memang prodi yang kita ingin buka di STIPI adalah prodi tentang kependidikan. Entah itu matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya kan? Terus juga sejarah dan yang lain-lainnya. Yang mana mereka outputnya adalah menjadi guru di bidangnya masing-masing. Itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak. Tapi qadarullah ketika perjalanan kita mengurus dan semua berkas sudah kita siapkan, semuanya sudah kita tuntaskan, dan tinggal ACC dari pemerintah setempat dan juga Kemenak kita belum mendapatkan izin sampai sekarang karena alasan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan di sini. Jadi kita tarik lagi prodi-prodi tersebut dan yang ada sekarang di STIPI hanyalah manajemen pendidikan Islam. Mohon doanya dari teman-teman sekalian, kita dari manajemen terus berusaha untuk mengembangkan STIPI ini sampai nanti bismillah sampai setaraf universitas. Karena kita ingin membuat universitas yang fokus kepada
kesejahteraan guru, kaderisasi guru yang mereka adalah guru muslim dan mereka profesional gitu. Oke, selanjutnya Ustadz, apakah di STIPI belajar kitab kuning? Ustadz Fadli, belajar kitab kuning nggak selama di STIPI? Iya, sebenarnya kitab kuning kan istilah ya. Ada juga beberapa istilah kutubuturos dan lain sebagainya. Warnanya sih kadang hijau ya. Tapi sebenarnya cetakan lain kuning. Sama aja isinya gitu. Iya, jadi teman-teman semua, kita di STIPI itu belajar kitab kuning. Tahu ya kitab gundul lah ya. Makanya ada pelajaran bahasa Arab, kemudian nahwu, sorf itu untuk mengasah skill kita. Para mahasiswa memang kita diarahkan untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Nah, seperti yang Ana sebutkan tadi, ya beberapa kitab kita pelajari gitu kan. Ada Fathul Qorib, kemudian Tuhfatul Atfal, kemudian ada Jazariyah, terus juga Jurumiyah. Kita juga belajar Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik di sana, kemudian Waraqat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi insya Allah teman-teman semua yang memang dulunya di pesantren itu antum-antum semua belajar kitab kuning, di sini akan dipelajari lagi. Mungkin dengan kitab-kitab yang ya ada yang sama, ada yang beda, ada yang improve dan sebagainya. Bahkan para masyayikh di sini juga biasa juga membuka halakoh terbuka untuk ke teman-teman yang pengen mempelajari kitab tertentu yang enggak ada di kurikulum gitu, enggak dipelajari di kelas gitu. Di luar kelas itu bisa dipelajari bersama dengan janjian waktu lah dengan para masyayikh di sini. Insya Allah mereka membersamai kita 24 jam. Jadi tinggal komunikasi aja, ngobrol Syekh, minta waktunya mungkin setengah jam setiap hari. Saya pengen halakoh pada maghrib ngaji kitab ini gitu kan. Belajar kitab ini tentang fikih misalnya, fikih Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi gitu. Ada sesi mulazamahnya. Betul. Bagi teman-teman yang ingin misalnya kayak kemarin ya kita mulazamah dengan Syahriat tentang Fatan Abu Suja, Syafi'i Tunun Najah. Jadi teman-teman dan Masya Allah para masyaikhnya 24 jam membersamai dengan kita. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ingin mulazamah kitab apa, nanti bisa dihubungi dengan para masyaikhnya dan diskusi kapan waktunya. Dan itu terbuka teman-teman. Dan saya sangat senang banget bagi para mahasiswa yang semangat untuk menuntut ilmu seperti ini. Apalagi yang nyari-nyari nambah waktu ya itu. Karena kayak sesuatu ini ada sesuatu yang berharga banget, tapi kalau kita nggak ngambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, itu akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Dan tidak hanya sanad dari Al-Qur'an yang tadi disampaikan mungkin oleh Akh Ferry dan Akh Syahrul, di sini juga ada sanad keilmuan dari kitab-kitab teman-teman. Yang seperti Ana sudah dapat, alhamdulillah waktu itu kita pernah ada pengambilan sanad Arba'in Nawawiyah bersama Syariat, kemudian ada juga sanad-sanad kitab yang lainnya gitu. Itu sih. Setiap tahunnya Masya Allah ada daurah, kita kedatangan daurah dari masyayikh universitas. Kayak kemarin Syekh ada Azhar. Jadi kita juga ada daurah tahun sekali yang memang kita undang dari para masyayikh dari Timur Tengah. Iya, jadi selain Universitas Islam Madinah, kita juga sedang membangun relasi dengan Al-Azhar ya. Karena memang nantinya ya kita pengen siswa-siswa yang di Milbos yang bersama dengan Ana di MTS dan MA itu mereka bisa belajar ke Universitas Timur Tengah. Seperti itu Ustadz Malik. Masya Allah. Jadi udah terjawab ya. Ini yang langsung menjawab adalah para mahasiswa dari STIPI. Jadi jelas bahwasannya di STIPI belajar kitab kuning. Insyaallah. Selanjutnya, adakah peraturan hal pakaian saat ngampus ataupun di asrama? Ya, ketika masuk kuliah pakai kemeja, pakai celana, pakai sepatu pantopel. Itu ketika celana bahan ya. Celana bahan ini seperti yang kita pakai ini untuk masuk kelas. Kalau misalnya sholat boleh pakai sarung, boleh pakai baju aqua, ya boleh pakai gamis juga, boleh pakai jubah, pakai kolansua, pakai peci. Pecinya hitam, wajib hitam, songkok. Karena kita harus melambangkan bahwasannya kita nasionalisme Indonesia. Selanjutnya kalau pakaian olahraga ya pakai sepatu olahraga, pakai training, pakai celana panjang ya, nggak boleh celana pendek olahraganya, harus celana panjang terus pakai baju olahraga. Di kamar juga. Iya di kamar juga. Di kamar juga nggak boleh pakai celana pendek gitu. Itu untuk pakaian. Nanti kurang lebihnya ketika sudah lulus dari STIPI, insya Allah panitia muaskar, panitia apa itu namanya? Yang panitia buat PMB yang
setelah pendaftaran yang lulus itu kan ada karantina. Masya Allah. Panitia karantina. Panitia karantina nanti insya Allah akan memberitahu apa aja yang diperbolehkan dan apa aja yang tidak diperbolehkan. Mungkin ada pertanyaan Ustaz. Untuk seragamnya dari Stipi atau beli sendiri? Oke, dari seragamnya beli sendiri. Dari bawa dari rumah. Oh iya, ini Ustaz. Rabu sama Kamis pakai batik. Oh iya, bawa batik. Cinta Indonesia. Iya, melambangkan Indonesia. Nah, lanjut nih karena membawa Indonesia ya kan, culture-nya orang Indonesia. Ada yang bertanya, ini di Stipi Sunni atau Wahabi? Masya Allah. Memang banyak yang bertanya seperti ini karena mungkin teman-teman lihat syekh-syekh kita dari Madinah ya, dari Madinah. Tapi Bismillah kita jawab, teman-teman. Stipi ini adalah lembaga yang ahli sunnah wal jamaah. Bahkan tahu nggak teman-teman, Syekh Riyad yang beliau ahli doktor di bidang fikih dari Universitas Islam Madinah. Saya ingat beliau pernah menyampaikan, ketika kalian pulang ke daerahnya masing-masing, sesuaikan dengan ajaran dan mazhab yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Betul. Itu yang beliau pernah katakan. Dan yang harus teman-teman ketahui bahwasannya Syekh Riyad mengajarkan di sini adalah mazhab Imam Syafi'i. Padahal beliau Imam Hambali. Jadi memang beliau di sini ditugaskan sesuai dengan konteksnya. Beliau harus mengajarkan bahasa Arab dan memang fikih masyarakat Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi yang beliau ajarkan, karena beliau bidang fikih doktor S3 di Madinah, tapi yang diajarkan adalah Imam Syafi'i. Jadi semua karakter ibadahnya orang Indonesia, fikihnya orang Indonesia, insya Allah disesuaikan di Stipi Maghfirah. Jadi nggak perlu ragu nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang dari, mohon maaf, dari NU masuk Stipi, insya Allah akan lebih paham lagi NU dengan baik dan benar. Yang dari Muhammadiyah mau masuk Stipi, jangan ragu, insya Allah akan menjadi Muhammadiyah yang baik dan benar. Karena kita tidak terpaut oleh golongan manapun, oleh partai manapun, karena insya Allah Stipi berdiri di kaki sendiri dan insya Allah akan menjadi pewarna di masyarakat sesuai dengan nilai yang didapatkan di Stipi. Dan insya Allah tidak ada yang bertentangan di Stipi dengan yang apa yang ada di masyarakat. Gitu teman-teman. Insya Allah semuanya sesuai Al-Quran dan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah gitu, insya Allah. Gak mungkin pulang ke rumah nanti debat orang tuanya, bapak, kok bapak kayak gini sholatnya, saya terima di sini. Enggak, insya Allah. Karena akhlak lebih utama di Stipi. Jadi gak mungkin anak Stipi itu menegur orang tuanya karena perbedaan, enggak. Insya Allah karena belajarnya dari banyak, A sampai Z. Jadi dia punya hikmah tuh dalam dirinya. Karena dia mengetahui semuanya. Kalau taunya cuma satu, biasanya dia itu ekstrim. Wah, apa yang nggak sama dia, salah. Dan itu insya Allah tidak terjadi oleh mahasiswa Stipi. Karena diajarkan meluas, akhirnya dia menjadi paham dan timbul hikmah dalam hatinya, menjadi pribadi yang insya Allah bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di rumahnya. Selanjutnya untuk olahraganya bagaimana? Seperti futsal, masya Allah. Alhamdulillah, Stipi berkali-kali menang futsal ya. Iya. Kemarin kita menang dari mana? Ahi Ferry. Juara satu di mana itu? Juara satu. Ana lupa. Iya, teman-teman yang suka bola, Ana juga hobinya bola ya dari kecil ya. Dan di sini kita sangat-sangat terwadahi hobi kita dengan fasilitas yang ada, alhamdulillah. Dan Stipi pun tidak menutup untuk berprestasi di bidang olahraga gitu. Walaupun kita bahasa Arab, Quran itu enggak menutup pintu potensi kita di bidang yang lain. Belum lama ini ada adik kelas kita ya. Itu mengikuti perlombaan di daerah Cianjur, itu lomba antar pesantren kampus. Jadi kampus yang memang Islam gitu se-Jabodetabek, dan alhamdulillah Stipi Maghfirah mendapatkan juara satu. Gitu. Kemudian ada juga ketika kalian menjadi guru juga itu ada yang kita namanya Maghfirah FC. Yang kita kadang suka ikut turnamen-turnamen Viveo, kemudian di kampung, di masyarakat, tapi tanpa mengganggu kegiatan yang ada. Jadi kita kan sibuk ngurus anak-anak nih, anak pribadi. Kadang kalau ada event di hari Ahad, di tanggal tertentu, oh nggak ada kegiatan, kita refreshing keluar, sekaligus ya turnamen mini soccer kayak gitu. Itu insya Allah terwadahi teman-teman yang suka bola. Jadi tetap seru ya kuliah di Stipi. Qurannya dapat, semuanya dapat. Olahraga jangan kira teman-teman, tetap kita berprestasi. Olahraga tuh wajib, ada harus basket, hiburan. kan? Basket Ya, ada. ternyata bukan hanya
bola saat futsal ada kan. basketnya, Basket, bola voli, pingpong, tenis meja, futsal, pingpong, voli, berenang. badminton. Kalau danau tadi teman-teman kita perlihatkan gambar danau, danau kita itu dalam sekitar 3 meter, 2 meter. Ya, betul. Nah, itu airnya dari gunung teman-teman. Jadi kalau lagi hujan lebat, Wah, airnya turun Masya penuh. Allah. Nah, memang dalam tanda kutip teman-teman yang suka berenang dan jago berenang, pada berenang di situ. Biarpun airnya tidak bening, tapi itu air gunung tetap sejuk. Segar. Itu menjadi tempat untuk berenang. Insya Allah kemarin pimpinan kita Ustadz Dr. Ahmad Hatta mengatakan dalam waktu dekat ini kita akan buat kolam renang. Masya Allah. Jadi air kita berlimpah, alhamdulillah teman-teman langsung dari mata air. Jadi insya Allah mudah-mudahan ketika teman-teman yang sekarang lagi ada di Zoom ini mendaftar, mudah-mudahan ketika masuk sini kolam renangnya sudah jadi. Insya Allah. Itu. Selanjutnya pertanyaannya, oke, ini yang paling sering ditanyakan di sosmed nih. Ustadz, kalau misalnya gugur keluar di tengah jalan, apakah ada tindakan tertentu? Nah, lagi-lagi tadi kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika mau megang HP, mau lanjut buka website STIPI dan mendaftar, harus pastikan niat di hati sudah kuat. Karena memang yang kami harapkan masuk di STIPI adalah mereka yang mau menuntaskan studinya sampai tamat, sampai selesai. Terus bagaimana kalau misalnya berhenti di tengah jalan? Ya karena di awal kita sudah ingatkan, jangan masuk STIPI kalau nggak niat. Jangan masuk STIPI kalau setengah-setengah. Jangan masuk STIPI kalau punya disorientasi. Jadi masuklah STIPI dengan niat yang kuat, tuntaskan sampai selesai. Ya kalau misalnya nggak selesai, ya berarti main-main. Kami nggak mau dimain-mainkan lembaga kami. Lembaga kita bukan lembaga buat coba-coba, buat main-main. Saat kalau misalnya nanti nggak lulus, terus misalnya kita ujian udah masuk sana, ikut ujian semester nilainya kecil, terus akhirnya dikeluarkan, itu jarang sekali teman-teman. Jadi semua mahasiswa di sini pelajarannya itu udah diperhitungkan. Jadi memungkinkan buat orang yang nggak bisa bahasa Arab untuk lulus pelajarannya. Jadi Ustadz Fadli, beliau nggak bisa gitu kan. Banyak mahasiswa di sini yang dari SMP, SMA, bukan dari pondok, tapi lulus. Karena memang kuncinya satu, harus serius. Ya kalau nggak serius, ya pasti nggak lulus. Kalau nggak mau belajar, nggak mau tanya, kalau nggak paham, ya pasti nggak lulus. Ya karena nggak serius, maka akan dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, ya pasti ada konsekuensinya. Jadi teman-teman, kami dari manajemen ingin mengingatkan, jadi pelajarannya, ingat ya, dalam tanda kutip pelajarannya bisa dipelajari dan memungkinkan dengan mudah teman-teman lulus dengan syarat serius. Mudah ya, mudah lulus setiap semester dengan syarat serius. Kalau nggak serius, ya main-main nggak pernah baca, nggak pernah ngapalin, ya bagaimana mau lulus gitu kan. Nah ini ada konsekuensinya, buat yang nggak lulus akan dikeluarkan. Atau yang keluar karena memang pelanggaran, itu juga ada konsekuensinya. Jadi setiap semester akan ada denda buat yang nggak lulus atau dikeluarkan. Dendanya setiap semester adalah 6 juta. Itu murah banget teman-teman. Jadi sebulannya 1 juta. Iya. 1 juta dapat makan 3 kali sehari. Katakan sekarang kita makan di luar berapa? 30.000 lah. Kali 15 lah. 15.000 lah. Kali 3. Kali 3 45. 45 kali 3. Kali 30 berapa? Udah banyak. Udah berapa juta? 1.500.000-an. Ini 1 juta udah makan. Terus udah belajar sama syekh dari Timur Tengah, dididik dengan baik, ya kan, dapat fasilitas tempat tinggal dan semuanya. Bayarnya cuma 1 juta, itu denda yang baik banget. Jadi 1 juta itu adalah denda yang baik banget. Karena itu adalah konsekuensi yang harus diambil buat mereka yang nggak serius masuk STIPI. Jadi di sini kalau ada teman-teman yang belum serius, jangan masuk STIPI. Kita nggak butuh teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa butuh dengan STIPI, masuk STIPI. Jadi kita nggak butuh nih teman-teman nih. Tapi kita mau menyebarkan siapa yang punya niat kuat, siapa yang punya komitmen kuat, ayo masuk STIPI. Tapi STIPI nggak butuh kita. STIPI nggak butuh saya, STIPI nggak butuh Ustadz Fadli, STIPI nggak butuh Akhi Ferry.
Stipi nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Stipi. Maka siapa yang punya komitmen kuat masuk Stipi. Ya kalau nggak serius ya itu konsekuensinya teman-teman. Sebulan bayar 1 juta. Jadi semester bayar 6 juta. Kalau 1 tahun bayar 12 juta. Itu konsekuensinya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan masuk Stipi kalau nggak punya niat serius. Kalau cuma mau main-main. Karena banyak pembelajaran yang kita ambil dari sekolah-sekolah yang berbeasiswa. Mereka masuk cuman untuk nunggu waktu panggilan dari lembaga yang ada di luar negeri. Cuman masuk cuman buat belajar A. Udah dapat keluar. Kita nggak mau kayak gitu. Batu loncatan itu kita nggak mau kayak gitu. Masuk sini ya sampai selesai gitu. Kalau nggak mau ke sini ya nggak apa-apa. Nggak ada yang butuh. Jadi jangan sampai mindsetnya Stipi yang butuh kita, enggak. Kita yang butuh Stipi karena di sana banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Gitu teman-teman. Betul sekali, Boleh. Iya. Mungkin untuk teman-teman ya, kadang kalau kita dengar denda itu wah. Ini Ana sharing dari pengalaman Ana pribadi gitu, dengan keterbatasan yang Ana miliki di awal masuk gitu. Tapi kuncinya satu benar yang disampaikan oleh Ustadz Malik, yaitu serius atau ya sungguh-sungguh ya. Manjada wajada. Insya Allah dengan kesungguhan itu kita pasti akan bisa. Ana ketika awal semester itu ya masuk ke dalam urutan yang sangat-sangat di bawah di angkatan Ana seperti itu. Tapi ketika kita memang sudah menanamkan niat belajar di tempat ini, insya Allah di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman kurang dalam pemahaman di kelas, itu dosen ataupun wali kelas yang mengajarkan bahasa Arab ataupun nanti ilmu-ilmu syariah di tahun kedua, mereka open banget. Kita tinggal komunikasi seperti yang Ana sampaikan tadi. Ustadz, afwan mau minta waktunya, Ana masih belum paham di bab ini. Oh iya boleh nanti sore ya ketika waktu ini. Ya itu sangat-sangat bisa dikomunikasikan dan sangat-sangat ramah para guru yang ada di sini. Bahkan kita nggak hanya bisa belajar dengan para dosen atau masyayikh, kakak tingkat kita juga orang-orang yang expert gitu. Jadi kita bisa belajar jadi dari kakak tingkat, bahkan dari teman-teman yang sepantaran yang memang mereka sudah bisa lebih. Jadi intinya adalah pasang niat yang kuat gitu. Itu akan membantu kita untuk menuntaskan apa yang sudah kita dapatkan. Dan denda tadi sebenarnya teman-teman itu bukan niat untuk apa ya, kita nggak untuk uang yang nilai itu hanya untuk pembelajaran dan juga konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Sebenarnya niatnya bukan itu. Niatnya adalah gimana caranya teman-teman dan kita semua gini yang sudah Ana rasakan adalah gimana caranya untuk sungguh-sungguh untuk itu saja. Gitu. Memantik untuk kita bisa menjadi lebih baik dan serius dalam pembelajaran. Toh semua manfaat yang kita dapatkan dari semua kegiatan dan pembelajaran adalah untuk diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Bener banget. Itu yang dari Ustadz Fadli tambahannya ya itu tepat banget. Jadi selanjutnya ini ada yang nanya. Memang benar nggak ada pembayaran masuk Stipi? Jadi ada masuk Stipi ini sebenarnya ada lagi pembayaran. Pembayaran cuma 200.000 di awal aja. Itu cuma bayar itu aja. Ustadz kenapa sih? Katanya tadi full beasiswa. Nggak ada pembayaran. Lagi-lagi. Kalau misalnya digratiskan, nggak bayar sama sekali. Banyak yang mendaftar cuma-cuma. Jadi kita melihat keseriusannya. 200.000 adalah down payment-nya, DP-nya. Bahwasannya teman-teman itu mau serius. Nanti selanjutnya dibayar dengan kesungguhan. Jadi DP-nya 200.000 di awal. Menandakan teman-teman daftar Stipi dan serius mau ujian. Mau mempersiapkan diri dan mau berniat benar-benar masuk Stipi. Itu. Jadi bayar 200.000 aja di awal. Setelah itu silakan nikmati segala manfaat yang didapatkan selama di Stipi dan ketika lulus Stipi. Ini pertanyaan terakhir nih. Insya Allah sekarang sudah jam 11 ya. Pertanyaan terakhir. Ini apa kali ini? Iya. Jadi udah biasa kan. Oke, ini terakhir. Apakah kontrak kerja itu wajib buat yang nggak beasiswa? Maksudnya yang mandiri? Nah, buat yang mandiri, memang kita tidak mewajibkan untuk kontrak kerja. Tapi sayang kalau kontrak kerjanya nggak diambil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kontrak kerja ini sebenarnya bukan beban. Tapi ini adalah cara dari Stipi Maghfirah agar para alumninya itu dites dulu di lembaga internalnya sebelum terjun ke masyarakat.
Memang kita pastikan lulusan STIPI sudah mempunyai keilmuan yang cukup, akhlak yang cukup. Namun alangkah baiknya kita tes dulu di lembaga internal kita menjadi guru. Sehingga apa yang kurang dari mahasiswa bisa kita benahi, bisa kita tambah. Yang sudah cukup bisa kita maksimalkan. Yang sudah memuaskan bisa kita pertahankan. Nah, itulah tujuan dari kontrak kerja. Memang tidak diwajibkan buat yang berbayar atau yang mandiri. Tapi sayang kesempatan itu. Bayangin teman-teman, ketika kontrak kerja, nikah, dapat fasilitas rumah. Dapat gaji, dapat sembako. Ada kesempatan umroh lagi. Kemarin kita baru mengumrohkan sekitar 10 orang dari ikhwan dan 5 orang dari putri, akhwat. Setiap tahun, insya Allah, udah berjalan 2 tahun ini. Jadi ada kesempatan. Tapi tidak dipastikan ya, ini ada kesempatan. Tapi tidak dipastikan, kepastiannya dari manajemen. Tergantung siapa yang dipilih dari manajemen sesuai dengan bagaimana KPI dia selama menjadi guru di Milbos. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini aja ya dari Q&A-nya. Yang lainnya masalah bagaimana nanti ketika karantina, apa aja yang dibawa, persiapannya bagaimana, itu nanti semuanya akan dijawab oleh admin ketika nanti teman-teman sudah lulus. Ketika nanti sudah lulus sebelum karantina itu nanti ada grupnya sendiri, semua persiapannya akan diinformasikan di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah jam 11. Terima kasih Ustadz Fadli dan teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja kita kembalikan kepada MC kita Ustadz Ferry dan Ustadz Syahrul, Masya Allah, MC kawakan dari STIPI Maghfirah. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz Fadli, Ustadz Malik yang sudah Masya Allah membersamai kami ya di open house dalam membongkar tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Istiqlal. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada pesan atau kesan untuk para calon mahasiswa baru? Bagaimana Ustadz? Oke. Kasih tips saja ya, biar bisa lulus STIPI Maghfirah. Kasih bocoran nih. Diinget-inget ya. Cara lulus di STIPI Maghfirah. Direkam nih. Nggak disebarin ke yang lain. Yang pertama, yang diujikan di STIPI Maghfirah, satu adalah kemampuan hafalan Al-Quran. Jadi bukan berapa juz yang udah dihafal, tapi kemampuannya. Jadi teman-teman biasakan dari sekarang membaca Al-Quran kalau memang niat masuk STIPI. Nanti oleh pengujinya teman-teman akan disuruh menghafalkan beberapa ayat. Semakin cepat teman-teman menyetorkan, semakin baik nilai teman-teman. Gitu. Dan yang pastinya, itu yang pertama ya, itu syarat atau faktor penentu kelulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diwawancara oleh Ustadz, oleh para penguji, silakan buat alasan yang meyakinkan penguji bahwasannya teman-teman punya niat yang kuat buat masuk STIPI. Dan pastikan apa yang teman-teman ucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati teman-teman. Jangan sampai dibuat-buat. Karena alasan tersebut adalah faktor penentu 60% dari kelulusan. Jadi kalau alasannya baik, insya Allah kelulusannya baik juga dan bisa diterima di STIPI. Biarpun ya ada kekurangan dari segi ujiannya. Ini bocoran ini. Terus nanti ada ujian matematika itu via Google Form dan juga ada ujian bahasa Arab via Google Form pilihan ganda. Insya Allah ujiannya gampang banget, basic banget. Jadi nggak perlu takut biarpun anak SMP, anak SMA, anak umum lah ya, bukan pesantren, itu gak perlu takut karena ujiannya gampang. Yang penting ketika diwawancara pastikan penguji itu yakin dengan niat antum mau masuk STIPI benar-benar sungguh-sungguh, dan pastikan apa yang antum ucapkan selaras dengan apa yang ada di hati antum. Itu bocoran. Ini belum pernah kita bongkar sebelumnya. Terbongkar juga akhirnya. Kisi-kisinya. Kalau Ustadz Fadli ada tambahannya? Iya, semakin kesini kan semakin banyak ya pendaftar di STIPI ya Ustadz ya, gitu. Apalagi yang di Putri kalau nggak salah, di akhwat itu jauh lebih banyak ya. Iya, mungkin ya itu tadi semua dari faktor-faktor itu tetap dipersiapkan semuanya dengan baik. Walaupun tadi Ustadz Malik bilang yang bahasa Arab, matematika itu agak ini ya, cuman
Ya itu tadi teman-teman, kalau misalnya semuanya hafalan Quran dan wawancaranya baik kan pasti kita akan melihat faktor lain gitu untuk menjadi pertimbangan kelulusan. Jadi tetap Ana pesan titip ke teman-teman semua, nanti ketika ada pengumuman readmin terkait ujian apa yang akan diujikan, dipersiapkan semuanya dengan baik. Dan terakhir mungkin dari Ana, jangan lupa untuk minta restu dan doa dari kedua orang tua dan juga kita doa gitu, perbanyak doa di sepertiga malam, ya mudah-mudahan itu menjadi doa yang Allah kabul seperti itu. Dan di waktu-waktu mustajab mungkin ya, kayak Jumat sore, kemudian bainal adzan wal iqamah dan seterusnya. Itu sih tambahan dari anak. Semangat pokoknya buat teman-teman semua. Ditunggu untuk bisa menjadi bagian dari kita. Kita berjuang bersama di tempat ini untuk mengembalikan kejayaan umat Islam seperti yang disampaikan di firman Allah, untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Malik, Ustaz Fadli yang sudah menyampaikan dan membersamai kita semuanya dalam acara open house membongkar tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Mumpung pendaftarannya masih dibuka, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk teman-teman semuanya yang ingin berkembang menjadi lebih baik dan ingin berkontribusi untuk memajukan peradaban Islam di negeri tercinta kita semuanya. Masya Allah. Cukup. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi kuotanya terbatas bagi teman-teman yang ingin mendaftar segera. Karena kuotanya hanya 150 saja. 250. Dan itu sangat-sangat terbatas karena peminatnya banyak sekali teman-teman. Tunggu apa lagi? Silakan yang belum mendaftar bisa langsung mendaftarkan dirinya masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita tutup bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segera mendaftar.